Ya, kameramen. Alhamdulillah kameramen ya. Kita masih diberikan umur panjang dari Yang Maha Kuasa ya. Sadis sekali Bung Laga ini. Dia datang menemui Kiselamat di tengah hutan hanya untuk membanggakan sebuah mustika bahwa yang memiliki kekuatan sangat maha dahsyat yang bisa menghancurkan orang-orang yang ada di hadapannya. Makanya Aki sengaja sudah menyiapkan diri di gubuk Kiselamat ini karena Aki yakin Bung Laga tidak akan pernah puas. Bung Laga tidak akan pernah merasa puas sebelum orang yang dianggapnya musuh habis di muka bumi ini. Aki tidak mau mati konyol. Aki sudah menyiapkan segala sesuatu. Apabila Bung Laga ini memang sampai dia mendatangi kembali gubuk Kiselamat, maka memang pertumpahan darah yang akan terjadi. Tidak ada lagi maaf bagi Bung Laga. Kesabaran manusia itu ada batasnya. Mungkin kesabaran Kiselamat ini sebagai manusia bodoh mungkin akan habis kalau terus Bung Laga nggak bisa. Tapi sebagai manusia, Kiselamat berharap Bung Laga tetap menemukan cahaya di dalam hatinya, cahaya kehidupan, cahaya kebersamaan, cahaya ketentraman. Jangan pernah menebak benci, jangan pernah menebak dendam, karena itulah yang membuat Bung Laga tersesat terlalu jauh. Ketika dia dendam dengan keadaan yang menimpa dirinya, sehingga dia menyalahkan alam, menyalahkan orang lain, menyalahkan semua orang yang dianggapnya tidak bisa menolongnya. Padahal para sahabat-sahabat, Bung Laga terjerumus karena hawa nafsu dunia diri dia sendiri, hawa nafsu yang ada di tubuhnya yang tidak bisa dikendalikan. Ketika 7 istrinya pergi meninggalkannya karena dia merasa jatuh miskin, merasa terombang-ambing hidupnya, merasa teraniaya, tapi dia tidak pernah menyadari ketika Yang Maha Kuasa menguji kehidupan kita, disitulah kita harus sadar bahwa disitulah Tuhan akan mengangkat derajat hidup kita di muka bumi ini. Tapi Bung Laga tidak pernah sadar. Bahkan yang membuat Kiselamat sangat khawatir, Unggang selaku orang tuanya bukan memberikan wejangan, bukan memberikan nasihat, tapi malah membentengi dari Bung Laga ini, malah menamengi kehidupan Bung Laga ini sampai dia turun gunung dari Gunung Batu Lugur hanya untuk membantu Bung Laga. Bahkan Unggang sampai menemui Mak Lampir, menemui Nyi Blorong. Bahkan Mak Lampir menjanjikan satu orang pengikut abadi, bajang ataupun gerandong, untuk menjaga dari tubuh Bung Laga. Apa yang aku katakan memang tidak pernah salah Bung Laga. Saya datang Kiselamat menepati janji yang belum terlaksana sampai saat ini. Apakah kau datang hanya untuk memastikan bahwa tubuh Kiselamat ini sudah tertanam di dalam tanah? Bukan itu Kiselamat. Saya tahu keilmuan kesaktianmu. Keilmuan kesaktianmu di atas rata-rata saya tahu Kiselamat. Aku tidak butuh sanjungan dari orang-orang yang berilmu hitam sepertimu Bung Laga. Aku sudah muak dengan janji-janjimu. Aku sudah muak dengan kata-katamu. Hanya amarah yang ada di tubuhmu. Aku tahu kau datang di sini hanya untuk menunjukkan kekuatanmu, menunjukkan kesaktian mustika yang ada di jarimu. Tapi ingat Bung Laga, ingat Bung Laga. Batuk ini karena hantaman mustika ketika terakhir kau hantam Kiselamat di hutan. Dirimu membawa senjata pemungkas sepertinya Kiselamat. Aku bukan yang begitu maha dahsyatnya. Aku tidak mau mati konyol menghadapi orang berilmu hitam seperti Bung Laga. Kau terkenal sebagai pendekar sair berdarah, penguasa kegelapan yang ingin menyatukan kekuatan-kekuatan hitam yang ada di Nusantara ini sehingga kau bisa menguasai dunia ini. Itu kan tujuan terakhirmu Bung Laga. Tapi banyak halangan dan rintangan yang menurutmu akan menghalangi langkahmu, termasuk Kiselamat yang berada di hadapanmu ini yang tidak akan pernah mengikuti jejak langkahmu Bung Laga. Ada pepatah uang kita Kiselamat. Bagaimana kita nak jadi? Karena ada yang mencari asam pajero. Kamu pandai sekali Bung Laga. Wajar saja kau dijuluki pendekar sair berdarah. Kau pandai merajut kata, pandai membual, pandai sekali kau mempengaruhi orang-orang. Apalagi orang-orang itu, wanita-wanita bahaya, wanita kebual haman yang memikir aku, pantas saja bisa semudah telapak tangan berlutut di hadapanmu karena kau pandai merajut kata-kata Bung Laga. Kita putuskan saja di sore hari ini menjelang malam ini.
kita bertarung mati-matian puputan. Aku sudah memprediksi Bung Laga. Iya. Kau tidak akan pernah puas. Sebelum keselamatan ini memang benar-benar tewas. Makanya aku menyiapkan segala sesuatunya. Aku tidak pernah takut tantangan Bung Laga. Bagaimana saya akan puas? Karena saya belum merengkuh dunia persilatan ini Kiselamat. Selagi keselamat, tegak berdiri, bahkan masih menapak di bumi ini, kau tidak akan pernah bebas melanjutkan semua niat dan tujuan. Keselamat yang akan menghalangi pertama kali Bung Laga. Iya. Walaupun Mak Lampir akan datang Iya. membantumu, ingat itu. Masalah Wak Jaber tobat, tolol Wak Jaber. Mau saja diraih oleh Rey berdebah itu. Hah? Memang dasar tolol. Tapi Bung Laga telah wanti-wanti. Bung Laga telah menyiapkan peluru yang kedua. Kau katakan Wak Jaber orang bodoh. Ingat Bung Laga, Wak Jaber menemukan cahaya di dalam hatinya, bisa melihat mana baik dan mana buruk. Apa yang disampaikan dari Bang Rey itu adalah sebuah kebaikan. Tidak sepertimu yang hanya mendebat kebencian. Aku tahu, mungkin pelurumu yang kedua, bahkan mungkin ini pelurumu yang terakhir. Ini iblis, raja dan iblis yang ada di muka bumi ini yang akan ku jadikan pengikutmu. Ingat Bung Laga, kita ini akan ada satu kehidupan yang akan mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita Bung Laga. Apakah kau tersadar itu Bung Laga? Tapi Bung Laga, Kiselamat tidak pernah takut tantangan. Ingat itu. Kekuatan itu sangat dahsyat Bung Iya. Laga. Telah saya katakan. Walaupun aku dibentengi dari pusakaku, nampak sekali auranya masih bisa menembus Saya pun jantungku. merinding Kiselamat. Merinding karena aura yang begitu dahsyat dari bambu petukmu itu. Apakah kau sudah berpikir 1000 kali Bung Laga? Kalau Kiselamat sudah menurunkan semua kekuatannya, apakah kau tidak menyesal nanti di akhirnya? Saya Kalau datang sampai- kemari Kiselamat. Perlu Anda ketahui, telah siap menanggung resiko dan konsekuensinya. Apakah kau sudah menyampaikan pesan-pesan kepada Unggang sebagai orang tuamu? Bung Laga walaupun tewas, mati 1 tumbuh 1000. Karena kau sudah mempelihara iblis yang ada di muka bumi ini. Kau manfaatkan orang-orang yang tidak berdosa Bung Iya. Laga untuk menjadi pengikutmu. Kau hasut. Bahkan banyak saudara-saudara sudah terjerumus ke lembah hitam Iya. karena ulahmu. Dan Sapuri, ya, yang ahli ngabung, ya, itu airnya nanti, air sadapannya itu akan Bung Laga campuri dengan serbuk-serbuk racun yang begitu amat sangat mematikan Kiselamat. Aku tahu itu Bung Laga. Karena ketika kau tidak bisa bertarung secara jantan, niat licik dan bulu semua keluar, kau akan meracuni semua orang. Tidak saja dengan kata-kata, tapi dengan racun alam yang bisa membunuh setiap manusia. Tidak perlu banyak celoteh Kiselamat. Terlalu banyak berkhutbah di sini. Aku tidak pernah berkhutbah. Ini hanya sebagai peringatan, sebagai salam perkenalan. Bung Laga. Aku sudah sampaikan kepadamu Bung Laga. Ketika aku bertarung memang ingin sampai titik darah penghabisan. Aku sudah menyiapkan, bahkan bukan saja kekuatan, tapi kuburan pun sudah kusiapkan apabila memang aku berkalang tanah di hadapanmu. Bukan sebaliknya. Engkau telah menyiapkan makam dirimu sendiri Kiselamat. Hah? Tidak apa Bung Laga. Ketika aku gugur di dalam sebuah perjuangan kebenaran, itu adalah perjuangan yang abadi, perjuangan yang akan dikenang sebagai orang yang bermanfaat di muka bumi ini. Aku sekarang tidak akan pernah tinggal diam Bung Laga. Ini hanya sebagai teguran. Teguran Bung Laga. Tapi aku bukan pecundang Bung Laga. Aku bukan pecundang Bung Laga. Aku tetap berharap kau berikan mustika itu secara baik-baik agar tidak tersesat terlalu jauh. Tapi saya minta kepadamu Kiselamat. Kalau Bung Laga tewas saat ini, pastikan tewas. Karena kalau tidak tewas, Bung Laga punya persiapan 58 botol. Bung Laga punya ilmu rawa rontek, serat jiwa, dan pukulan matahari serta batu mustika keraton Solo. Bung Laga, itulah kesombongan. Ketika ilmu rawa rontek yang kau miliki, ketika ilmu Pancasona yang membentengi tubuhmu, Dan jangan lupa,
hewan-hewan ternak, ya, hantu banyu di sungai, suku-suku mente itu merupakan rekan dan anak buah Bung Laga semua. Ingat Bung Laga, aku menyadari Bung Laga, bahwa tidak akan manusia sepertimu tewas seketika. Karena aku tahu iblis gerandong, iblis mak lampir akan membentengimu, akan memberikan kekuatan, akan membawa tubuhmu ke alam yang tidak jelas supaya Di gubukmu yang sangat sempit Kiselamat, kita di lapangan terbuka saja. aku tidak memilih kalau kau ingat. Apakah sudah kau pikirkan Bung Laga? Telah saya katakan, saya telah siapkan semua. Walaupun Bung Laga kau untuk sudah kalah merasakan, sana. Bung Laga, ketika kau mendatangi gubuk Kiselamat, bahwa kematianmu sudah mendekati tubuhmu. Bung Laga, aku tidak ingin pertarungan ini sangat cepat diselesaikan, karena aku tahu apabila kau tersadar masih sangat banyak orang-orang yang membutuhkan nasihat-nasihatmu Bung Laga. Hanya satu yang bisa menyadarkan Bung Laga. Ada salah satu sastra yang begitu Bung Laga cintai dan gandrungi, Hermin Lilik. Tapi dia orang baik Bung Laga. Orang baik. Orang Itu baik. yang Bung Laga cari. Kalau kau memang ingin bertemu dengan orang baik, berbuatlah baik dirimu Bung Laga. Jangan kau tebak dengan keamarahan, jangan kau tebak dengan kebencian. Apabila kau memusuhi Kiselamat, memusuhi pakai, memusuhi saudara-saudara kita, apakah apa yang wanita yang kau sebutkan tadi mau mengikuti jejakmu, mau Mudah-mudahan, mengikuti menjadi pendamping hidupmu? Dengan- Aku pastikan dia tidak mungkin mau Bung Laga Dengan kalau kau penghasilan kelas wahid mudah-mudahan. aku tahu kamu memiliki ilmu pengasihan yang sangat luar biasa. Apabila kau menggunakan mustika ini, Banyak baca. Anda banyak baca Anda. oh, Ngomong saja ada cembokur ke sana. aku tidak pernah cemburu dengan siapapun. Karena aku yakin jodoh mau itu rezeki itu adalah urusan dari yang Maha Kuasa. Memang kesombongan di dalam dirimu tidak akan pernah runtuh Bung Laga. Karena dirimu sudah dibawa hawa nafsu. Bung Laga, sekali lagi aku sampaikan kepadamu, serahkan mustika itu baik-baik. Karena mustika itu sangat pantas kau gunakan untuk sebuah niat jahat. Mustika ini akan kuserahkan kepada dirimu. Berarti Anda sama saja culas, pecundang Kiselamat. Bung Laga, kalau tidak bisa ku minta secara baik-baik, mungkin bambu petuk pusaka terakhir selamat inilah yang akan menarik pusaka itu, yang akan menarik mustika itu dari tangan. Nanti agar buktikan tidak saja. akan semakin merajalela. Buktikan saja nanti kalau memang bisa. Aku tahu Bung Laga, untuk menarik tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Butuh mungkin perjuangan berdarah-darah, tapi ingat, yang dihadapimu ini adalah seorang Kiselamat yang tidak pernah takut dengan kematian. Saya tahu Kiselamat, saya tahu semua itu. Dan juga Anda telah tahu siapa gerangan saya. Maka dari itu sudah kuperingatkan dari awal, jangan kau mendatangi gubuk Kiselamat. Walaupun ketika aku terkapar di tengah hutan, kau anggap aku sudah dimakan bangkai, burung pemakan bangkai ataupun harimau yang ada di hutan ini. Tidak Bung Laga. Tidak ada waktu untukmu bermain-main dengan Kiselamat saat ini. Gelapa singa, gelapa sewu. Anak macan putih di dadaku, ya kamu. Selagi pusaka Kiselamat ini tidak roboh di tangan Kiselamat, maka kematian itu sangat jauh dari tubuh Kiselamat. Aku bisa saja sombong di hadapanmu Bung Laga. Engkau ingin memiliki batu mustika ini. Mimpi di siang bolong, Kiselamat. Aku- Mimpi di siang bolong. Ingin kau serahkan secara baik-baik, bukan secara pertumpahan darah. Karena aku tidak ingin gubuk yang bersih ini, gubuk yang selama ini kugunakan untuk menenangkan diri, meratapi kehidupan ini, membaca alam ini, kau gunakan darah berceceran hanya untuk sebuah pertarungan yang tidak ada gunanya. Lebih baik kau serahkan secara baik-baik. Aku tidak ingin mustika itu kau gunakan untuk sebuah kejahatan, karena aku tahu mustika itu sangat bermanfaat apabila digunakan bagi orang-orang yang berhati mulia. Langkahi mayat Bung Laga dulu.
Langkah baru dirimu bisa memiliki batu mustika yang maha dahsyat ini. kesombonganmu memang tidak pernah luntur, Bung Laga. Aku salut dan bangga sebenarnya kepadamu. Kesombonganmu tidak pernah luntur di muka bumi ini. Itulah hawa nafsu, Bung Laga, yang harus kita kendalikan. Bung Laga, sekali lagi ku minta, serahkan itu baik-baik. Atau kau ku habisi di sini. Oke. Kalau Anda pengen menyerahkan ataupun ingin meminta batu mustika dari Bung Laga ini. Itu bukan menyerah, tapi kau menyerah. Awas, hati-hati Bung Laga. Ya. Ya. Memang kekuatanmu sangat luar biasa, Bung Laga. Jatuh bangun. Jatuh bangun. Kekuatan apa yang kau gunakan, Bung Laga? Bung Laga, aku tahu kekuatanmu memang sangat luar biasa, di luar akal sehat dari manusia. Tapi Apa Bung Laga yang pun salut dengan dirimu. Dirimu mampu meluluhlantakan Bung Laga barusan tadi. apakah kau lihat pusaka pamungkas yang selama ini jarang Kiselamat gunakan? Dia hanya keluar di saat-saat genting. Dia tahu ketika tubuhnya terserang dari hantaman mustika yang kau miliki, makanya dia hadir di gubuk Kiselamat untuk membantu kami. Dia yakin bahwa kau akan datang, tapi alhamdulillah kau tidak datang dengan Mak Lampir atau Masih ada satu lagi batu mustika. Anda tahu Kiselamat, Bung Laga baru saja bertamasya dan berpergian ke Pulau Jawa, ke Gunung Selamat, ke gunung dari Gunung Cerpai Cirebon. Bung Laga telah memiliki 2 batu mustika. Ini dari Gunung Kiselamat. Bagaimana? Kalau semuanya itu kau serahkan kepada Kiselamat, Serahkan katamu. itu akan lebih baik, Bung Laga. Apa Bung Laga tidak salah dengar? Mungkin telingamu masih normal sebagai manusia normal di muka bumi ini, tapi kesombonganmu lah yang tidak ada batasnya di muka bumi ini. Bung Laga, aku tidak ingin pertempuran ini dilanjutkan, tapi segahkan semua yang ada di tubuhmu kepada memang kau bukan manusia, Bung Laga. Nampaknya mustika itu sudah sangat jinak di tubuhmu, sehingga dia tidak mau menyerahkan dirinya pun baik-baik. Apa yang sudah kau lakukan dengan segala benda pusaka yang ada di tubuhmu, sehingga dia bisa mengikutimu sesuka hatimu? Perlu saya jelaskan. Gadis-gadis perawan yang masih original. Iya, masih natural. Gadis-gadis perawan. Aku ingat apa yang disampaikan dari Brihu. Dia terkapar mandi darah di tengah hutan ini, tapi dia bisa bangkit karena diberikan 6 gelas darah perawan dari Mak Lampir. Bahkan dia sempat menemui Unggang katanya. Bahkan dengan menemui Doni Pot sekalipun dia. Bahkan katanya Brihu bersama Doni Pot dan Ian Sekup akan menjadi pengikut setiamu dan mengikuti jejak-jejak Grandong. Saya mulai sadar. Ternyata untuk mendapatkan berkode-berkode, saya perlu pantang-panting. Itulah kau licik, Bung Laga. Kau berbicara sambil tertawa, tapi kau menyerangku. Ngaca kau. Aku bisa lebih kejam darimu, Bung Laga. Ini memang pertarungan yang seimbang. Aku tahu menghadapi gajah iblis, penguasa ilmu hitam dan kegelapan, tidak bisa dengan kesombongan, tapi harus menggunakan akal sehat, harus menggunakan yang sebuah ketenangan. Bung Laga, aku tahu kekuatanmu sangat dahsyat, apalagi dengan dibentengi dari mustika ataupun kekuatan-kekuatan, bahkan selendang ini. Kulihat beberapa kali mengeluarkan seperti ulat naga bersisi emas. Mungkinkah ini Selendang Nyi Bloro. tapi kau gunakan untuk sebuah kejahatan, Bung Laga?
Aku hanya butuh waktu 7 langkah ataupun 5 langkah kalau ingin menghabisin. Dan dirimu, saya bisa pastikan sekali tepuk nyamuk mati. Bung Laga, apakah pilihan terakhirmu bertarung sampai mati? Telah saya katakan kepada dirimu, seorang pendekar sejati, dia tidak akan pernah menjilat ludahnya yang sudah terbuang ke bumi. Bung Laga, aku ingin sebuah perjanjian denganmu. Kalau memang kita ingin bertarung sampai mati. Oke, saya akan menjadikan pendengar yang baik. Bung Laga, Pinta Kiselamat tidak pernah muluk-muluk. Yang pertama, kau serahkan mustika itu secara baik-baik. Dan yang kedua, hentikan ajak pengikut-pengikutmu seperti Briho dan orang tuamu Unggang mengikuti Kiselamat. Dan yang ketiga, jangan pernah kau tumbalkan darah-darah perawan yang ada di kampung ini hanya untuk memenuhi hawa nafsu. Kiselamat, Anda tahu prinsip saya. Saya tidak akan pernah usai untuk mengejar dunia impian saya. Jadi sebelum itu masih di perjalanan, belum saya menuju puncak, saya tidak akan pernah menghentikannya, Kiselamat. Saya tidak akan pernah menghentikannya. Saya tidak akan pernah menghentikannya, Baik. Kiselamat. Baik, Bung Laga. Ada satu yang terlupa. Kau tidak akan kuhabisi kalau kau memang tunggu. Tapi bawa aku temui Mak Lampir di mana berkas. Kau tahu karena dia sempat ditemui dari Unggang sebagai orang tuamu. Ya, sebentar lagi dia akan menghadapi. Aku tahu ada sosok berkelebat, nampak seperti kakek-kakek tua. Mungkin dia memantau sedang ada apa gerangan di hutan ini sehingga nampak bumi ini guna ganjil. Apakah itu kisah turi yang kau maksud? Ya, Tapa sakti yang ada di pinggiran hutan ini yang sudah kau ganggu dan yang berdiam diri di lubuk dukun. itu pun sudah kau temui. Dia walaupun pindah paling ke lubuk Muhiro. Tapi dia ada satu tempat yang mungkin belum. Dia biasa terakhir kali mandi di lubuk teman. Oh, kurang ajar. Baik, Bung Laga. Baik. Ini peringatan, Bung Laga. Sekali lagi aku sampaikan. Kau segahkan atau iblis kau, Bung Laga. Walaupun kau dihantam dengan badai, kau masih bisa tertawa, Bung Laga. Kau masih bisa tersenyum karena kau meyakini bahwa dirimu tidak akan tewas semudah apa yang Kiselamat bayangkan. Bung Laga, sekali lagi ingatkan kepada atau ini menjadi hari terakhirmu untuk melihat matahari terbit dari timur. Bukan sebaliknya, Kiselamat. Dirimu akan sekarat dan dimakan oleh hewan-hewan buas penunggu alas roban ini. Jika Kiselamat sudah menyiapkan segala sesuatunya, pertarungan mahadahsyat sekalipun, Kiselamat sudah menyiapkan tameng di dalam tubuh Kiselamat. Pusaka ini tidak pernah keluar kalau tidak Kiselamat dalam keadaan darurat. Ingat itu. Tapi pastikan, Kiselamat, semisal ya Bung Laga sekarat terkapar, pastikan sudah sekarat dan mati beneran. Karena kalau tidak, Bung Laga sembuh nanti, hidupmu akan tidak pernah bahagia. Baik, Bung Laga. Akan kupastikan. Tapi ingat, jangan sampai kau menebar amarah orang-orang pengikut, termasuk Mak Lampir dan Unggang. Karena aku tahu kau tidak akan mudah mati karena ilmu rontek yang kau miliki. Dan Unggang selalu membentengi tubuhmu. Bahkan Doni Pot dan Briho pun akan menjadi pengikut setia. Karena kalau dirimu tidak membunuh Bung Laga, saya takut sahabat-sahabat menyalahkan dirimu, Kiselamat. Baik. Kurang tegas. Oh. Baik. Baik. Kau minta ketegasan dari Kiselamat. Iya. Baik. Ketegasan. Baik. Gunakan kehebatan, kedahsyatan, Kalau maha dahsyat itu dari memang mau Bung Bung Laga, satu tingkat barcode akan kutapakan. Keluarkanlah semua kemampuanmu, Bung Laga. Segakan ini, Bung Laga.
pilihanmu Bung Laga baik. Kia. Kia kau. Hati-hati kami. Bung Laga tidak akan semudah ini mati. Aku tahu. Tapi akan aku pastikan mustika ini akan mengganggu kekuatannya. Aku meminta maaf Bung Laga. Mungkin ini harus kulakukan kepadamu Bung Laga. Allahu Akbar. Biarkan kami. Biarkan dia terkapar di hadapan gubuk selamat ini. Ini akan menjadi pelajaran bagi siapapun. Siapa yang tidak sejalan dan terus mengikuti kata-kata Bung Laga, Kiselamat tidak akan pernah tinggal diam. Aki tahu mustika ini sangat luar biasa, tapi digunakan dari Bung Laga untuk sebuah kejahatan. Ini memiliki aura-aura yang bisa membantu orang-orang sekitar, bahkan bisa membentengi tubuh kita dari segala sesuatu yang bersifat jahat ataupun negatif. Tapi dimanfaatkan dari Bung Laga hanya untuk memenuhi hasrat duniawinya. Ini sahabat, mustika ini bukan mustika sembarangan. Aki tahu mustika ini memang bersumber dari orang-orang suci dan orang-orang baik, tapi dikelabuhi dari Bung Laga, dia seolah-olah menjadi seorang ustadz, karena mereka tahu Bung Laga ini memiliki ilmu licik dari segala licik, ya, jahat dari segala jahat, hitam dari segala hitam, sehingga mustika ini diberikan secara cuma-cuma kepada Bung Laga hanya untuk mengikuti, memuluskan langkah-langkah Bung Laga. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan mustika ini nanti akan aku bagikan kepada orang-orang yang bisa menggunakannya, bukan kepada pengikut-pengikut Bung Laga. Karena apabila ini digunakan dari pengikut Bung Laga, maka celaka 12 yang ada di muka bumi ini. Karena ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ya sudah, kameramen ya, Aki tidak ingin berlama-lama karena Aki yakin tubuh Kiselamat nampak seperti lemas, ya, karena dihantam dari kekuatan rawa kontek Bung Laga. Tapi Aki yakin Bung Laga tidak akan semudah itu. Memang dia masih terkapar, dia tubuhnya masih menyebut tanah. Nanti malam Aki akan pastikan bahwa jasad Bung Laga tertanam di dalam tanah ini. Karena Aki yakin kalau saat ini Aki tanamkan, Bung Laga akan dibentengi dari kekuatan rawa kontek dan pancasonanya. Bahkan Mak Lampir akan datang ataupun gantung akan mendatangi gubuk Kiselamat, maka akan terjadi badai dan peperangan di gubuk Kiselamat ini. Makanya Aki tidak mau gegabah. Menghadapi iblis itu harus menggunakan trik akal sehat, kekuatan dan kebersihan hati. Kalau kita hanya mengandalkan amarah dan hawa nafsu, maka iblis akan bisa menguasai tubuh kita. Tapi ketika kita menggunakan akal yang sehat dengan kejernihan, dengan keikhlasan hati, mudah-mudahan ya kita akan memudahkan menghadapi orang-orang seperti Bung Laga ini. Ya, nanti jam 12 malam tubuh Bung Laga ini akan Aki gantung di pohon besar agar dia tidak bisa bangkit lagi. Tapi tidak akan semudah itu para sahabat-sahabat ya. Aki yakin karena rawa kontek dan Mak Lampir sudah mengetahuinya. Aki tidak mungkin mengangkat tubuhnya siang hari ini. Karena apa? Apabila tubuhnya diangkat siang ini, maka tidak akan bisa apa-apa, karena untuk menumbangkan dan menghilangkan Bung Laga dari muka bumi ini harus di tepat jam 12 malam, tepat di mana kekuatan manusia itu terlahir kembali, ya, tepat di mana kekuatan alam itu bersatu, yaitu pas detik di jam 12 malam. Disitulah kalau kita ingin menanamkan Bung Laga. Tapi Aki yakin ya, mudah-mudahan Bung Laga tidak akan pernah bisa bangkit lagi kalau memang nanti Aki berhasil menggantungnya di pohon besar di hutan ini. Karena Mak Lampir pun akan kesulitan untuk menyempurnakan kembali ilmu dari rawa konteknya. Ya, itu saja yang Aki sampaikan. Mudah-mudahan ya Bung Laga yang saat ini terkapar nanti malam akan Aki gantung. Itulah tujuan Kiselamat. Karena tidak ada lagi maaf bagi Bung Laga. Habis kesabaran Kiselamat dengan ulah-ulah Bung Laga. Datang menghilang hanya membawa amarah dan kebencian. Walaupun Aki Selamat sadar tidak akan semudah membalikan telapak tangan untuk menggantung tubuh Bung Laga, karena pasti akan direbut dari Mak Lampir, akan direbut dari Unggang. Itu sudah Aki pastikan. Nanti malam Aki akan didatangi dari Unggang ataupun Mak Lampir untuk memastikan bahwa Kiselamat tidak menggantung tubuh. Ya,
Aki akan menyiapkan diri Aki. Mudah-mudahan ya, Aki minta doa kepada para sahabat-sahabat, mudah-mudahan urusan keselamatan dimudahkan untuk menghabisi Bung Laga ini. Bung Laga ini memang biang dari segala masalah. Dia yang mendatangkan semuanya masalah di muka bumi ini ya. Ya, kepada para sahabat-sahabat, ikuti terus perjalanan Keselamat dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe ya. Subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Keselamat ya, yang bernama Naruto Urip. Dan subscribe juga channel dari anak angkat dari Keselamat yang ada di tengah hutan ini ya. Kayak Kakang Brahma sengaja belum Aki muncul-munculkan. Karena apa? Karena Aki yakin pemuda ini akan menjadi orang besar. Karena Aki yakin Kakang Brahma ini lahir dari keturunan orang-orang hebat yang akan dimanfaatkan. Itulah yang dicari Bung Laga. Apabila dia bisa menyatukan kekuatan dari Kakang Brahma ini, maka iblis-iblis pun akan mudah ditaklukkan dari Bung Laga ya. Ya, ikuti terus perjalanannya dan hidupkan juga lonceng notifikasinya agar mengetahui tayangan-tayangan dari Keselamat ya. Apabila ada tutur Keselamat yang tidak pas ataupun tidak pantas, Aki mohon maaf. Ya, karena Aki menyadari kebenaran itu hanya milik Allah ya, kekuatan itu hanya milik Allah. Aki juga memohon maaf kepada seluruh para sahabat yang ada di Nusantara ini apabila ada kata-kata yang tidak pas ataupun tidak pantas, karena kami menyadari kami ini manusia bodoh ya. Tegakkan sholat, perbanyak sholawat ya. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Dan pesan Keselamat ya, yang tidak pernah lelah Aki sampaikan, karena Aki meyakini pesan ini akan bermanfaat bagi semuanya. Karena kita tidak mungkin ada di muka bumi ini tanpa orang tua, tanpa ibu yang sudah melahirkan kita. Maka dari itu, muliakan dan doakan ketika dia sudah ada. Doa anak kepada orang tua itu tidak berjarak akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan muliakan ketika dia masih ada, karena tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa. Muka orang tua adalah muka dari Yang Maha Kuasa. Berkah dari orang tua, berkah dari Yang Maha Kuasa. Oke, tutup video ini billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.